Ya, oke, baik. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa jelas terdengar. Suaranya Bisa, bisa Pak. masuk. Oke, Siang, Pak. Mendengar, Pak. ya selamat siang. Untuk pertama kali mengaktifkan on cam ya. Siapa saja yang mengikuti pertemuan di untuk mata kuliah komputasi teknik. Jadi kita ketemu lagi di hari ini di hari Kamis untuk mata kuliah komputasi teknik, menceritakan FEM ya, metode elemen hingga. Finite elemen atau yang di minggu sebelumnya membahas mengenai metode elemen hingga. Kenapa metode itu dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perhitungan? Karena dengan menggunakan metode elemen hingga ini bisa menghitung atau membantu untuk menyelesaikan persoalan yang dikatakan cukup kompleks. Artinya kalau misalnya dihitung dengan secara analitik atau dengan cara eksak akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu dilakukanlah dengan menggunakan metode elemen ini. Suatu kasus atau permasalahan tersebut disimulasikan dengan membuat suatu node-node atau bagian meshing atau grid yang saling terhubung antara grid 1 dengan grid kedua, grid ketiga, keempat, dan seterusnya saling terhubung. Lalu dihitung dengan cara elemen, diasumsikan sebagai bagian tersebut dihitung per bagian, lalu dimasukkan ke dalam persamaan matriks. Jadi dasar dari finite elemen, metode elemen 3 itu adalah teori matrik yang dipergunakan untuk menghitung suatu kasus tertentu. Nanti di slide di dalam slide ceritakan tentang hal tersebut. Ya, untuk tampilan slide-nya akan mulai di bagian tampilan slide-nya sudah bisa masuk di layar. Untuk tampilan slide-nya. Sudah, Pak, terlihat, Pak. Oke, jadi kita masuk ke sini ke slide PPT ya, ke PowerPoint-nya. Metode elemen hingga itu ya nanti endingnya atau bagian akhirnya ya banyak sekali membantu untuk menyelesaikan berbagai macam kasus di bidang engineering. Ya salah satunya di bagian ini adalah mensimulasikan mengenai berapa besar frekuensi atau berapa besar deformasi yang terjadi pada material tersebut ketika material ini dimasukkan atau diberi dengan gaya tertentu. Misalkan di bagian ini dibuat fix atau dibuat terjepit, dibuat fix. Kemudian di bagian ujungnya diberikan gaya ke bawah atau gaya ke atas. Nanti material tersebut akan menerima gaya di seluruh batang. Yang dimaksud dengan elemen itu ya batang ini. Elemen hingga artinya ada elemen yang ada batasnya, elemen yang ada hingga, makanya dibahasakan dengan metode elemen hingga atau finite elemen metode elemen hingga.
batasannya apa ya? Batasnya misalkan panjangnya berapa? Panjang dari batang tersebut. Apakah panjangnya 5 meter, atau 2 meter, atau 10 meter. Itu adalah batasannya. Makanya diberi nama hingga, ada batasan. Lalu misalnya ketinggiannya atau ketebalannya berapa? Apakah 50 cm, 20 cm, atau 100 cm. Itu adalah batasan. Lalu dengan mengetahui hingganya, dengan mengetahui batasan tersebut, jadikanlah yang tadi elemen. Nah, ini diasumsikan elemen, metode elemen hingga. Kemudian elemen-elemen tersebut dibagi lagi menjadi elemen-elemen yang kecil. Kalau yang biasa dikenal itu ada proses grid atau meshing. Jadi di bagian ada berupa mesh, kotak berbentuk kotak atau berbentuk segitiga atau berbentuk kombinasi dari meshing. Nah, proses mesh tersebut jadi nanti bisa memberikan hitungan. Misalkan di sini diberikan gaya yang bekerja pada batang, lalu grid tersebut akan menghitung per node, per titik. Jadi ini satu gaya yang masuk, katakanlah misalnya diberikan 100 Newton, lalu berapa besar gaya yang ada di titik kedua, di node kedua, kemudian di node ketiga, titik ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Dia akan hitung, lalu bagaimana cara menghitungnya? Ya, dia menggunakan rumus persamaan. Jadi isi dari software itu adalah persamaan matematika yang dibahasakan ke dalam bahasa komputer, bahasa komputasi. Nah, persamaan matematikanya apa? Ya, kalau misalnya ini adalah berupa batang, berarti dia nanti menggunakan persamaan. Ada persamaan momen, kemudian ada persamaan deformasi, lalu ada persamaan stres atau tegangan. Itu adalah persamaan base-nya, persamaan basicnya yang digunakan. Lalu setelah menggunakan persamaan tersebut, digunakan persamaan yang tadi, menentukan mechanical properties atau properties dari material yang digunakan. Apakah material tersebut berbahan stainless atau berbahan steel, baja, atau dari bahan kayu, misalkan ya, atau dari bahan plastik. Itu harus didefinisikan material tersebut. Setelah mendefinisikan, nanti material tersebut dihitung lagi dengan kondisi untuk bahan plastik seperti ini, dengan bahan kayu seperti ini, lalu dengan bahan metal atau logam, hasilnya seperti ini. Hasil-hasil tersebut itulah yang nanti bisa dijadikan atau dipergunakan sebagai analisis untuk memperkirakan atau memberikan prediksi bahwa material tersebut memiliki kemampuan safety atau dalam kondisi aman atau tidak rusak ketika menerima gaya yang diberikan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan FEM di bidang komputasi ini untuk bisa memprediksi berapa besar material atau seberapa tahan dari material tersebut ketika menerima gaya. Tampilan-tampilan yang dihasilkan bisa saja seperti ini, berupa tampilan post processing. Ya, post processing itu bisa frekuensi, kemudian deformasi, stress atau tegangan, strain, von Mises, atau bisa juga defleksi. Dan bisa juga menampilkan grafik atau dalam bentuk tabel. Ya, oke, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya di bagian yang berikutnya itu. Ini adalah beberapa anggapan atau gambaran perkiraan mengapa harus menggunakan
MEH ya, MEH atau metode elemen hingga sama saja dengan finite elemen hingga. Finite itu hingga, elemen ya elemen, metode itu ya metode. Jadi metode elemen hingga. Caranya metode itu adalah cara atau langkah yang dipergunakan dengan mengasumsikan material yang mau disimulasikan itu adalah berupa elemen, berupa part ya, atau berupa bidang bagian dikondisikan dalam kondisi hingga. Hingga itu ada batasan, ada ketentuan berapa dimensinya, berapa ukurannya, berapa lebarnya, berapa panjangnya, atau berapa panjang, lebar, atau berapa itu ada ketentuannya. Maka dinamakanlah elemen hingga. Di elemen ini nanti yang tadi dibagi lagi menjadi ada grid atau meshing yang membantu untuk melakukan perhitungan. Ya, oke, ini adalah beberapa gambaran kenapa dilakukan. Yang pertama, desain analisisnya itu ya cukup cepat ya, maksudnya analisis dengan menggunakan desain bisa untuk menggunakan komputer, lalu FEM atau yang biasa dengar istilahnya metode elemen hingga, finite element method, atau garis miring PEA. PEA itu adalah finite element analysis. Jadi setelah menghasilkan tadi gambar-gambar berupa post processing, misalkan gambar von Mises atau gambar deformasi, dilakukanlah A-nya. A-nya itu adalah berupa analisanya. Analisanya seperti apa dari hasil gambar tersebut yang diperbantukan menggunakan komputer simulation, berbagai macam software ya toolsnya. Untuk tools tersebut menggunakan software Microsoft Excel, ya, Office Word kan ada Microsoft. Itu bisa juga digunakan untuk FEM, metode elemen hingga. Ya, ketentuannya adalah kita harus mengetahui dulu rumus apa yang dipakai atau persamaan matematika apa yang digunakan untuk menggenerate atau menghitung simulasi tersebut. Ketika rumusnya sudah diketahui, bagaimana dia melakukan hitungan, ya tinggal memasukkan ke dalam Microsoft Excel. Tampilannya berbeda dengan software-software seperti ANSYS atau Nastran ya, ANSYS, Nastran, atau seperti Komsul dan lain sebagainya. Untuk tampilannya kalau di Excel ya paling nanti menampilkan berupa angka atau berupa grafik, tidak bisa menampilkan seperti gerakan seperti ini. Kalau di Microsoft Excel tidak bisa, tetapi dia bisa menghitung nanti diperkirakan nilai maksimal dan minimalnya itu berada pada posisi di mana letaknya. Kemudian closely integrated with CAD/CAM. Jadi FEM atau PA ini bisa juga terintegrasi dengan CAD, computer aided. D itu adalah desain, CAM ini adalah manufaktur. Jadi bisa terintegrasi dengan misalkan dengan peralatan manufacturing atau peralatan untuk membuat prototipe, misalkan diketahui dari hasil analisa, dari hasil simulasi mempunyai nilai stres atau von Mises terbesar pada zona ini atau bagian tertentu, maka manufakturnya seperti apa? Apakah di materialnya dipertebal atau materialnya diganti, itu bisa dilakukan dengan menggunakan
kondisi cam ya. Oke, di bagian selanjutnya karena software web ini cukup banyak ya, kita menggunakan salah satunya adalah MATLAB ya, karena MATLAB ini merupakan bagian dari bisa digunakan ya untuk metode elemen hingga juga untuk melakukan kalkulasi perhitungan, karena MATLAB ini dasarnya menggunakan prinsip hitungan menggunakan matriks. Oke, jadi MATLAB merupakan suatu program atau software yang ditujukan untuk melakukan kalkulasi, penghitungan, serta setelah didapatkan hitungan maka bisa diperolehlah analisis dari hasil tersebut. Banyak digunakan dalam penerapan bidang matematika karena basicnya adalah matematika yang dibahasakan ke dalam bahasa komputer, komputasi, baik di bidang edukasi, pendidikan maupun di riset atau di universitas, di pendidikan education, dan masalah aplikasinya di bidang industri juga banyak yang menggunakan software MATLAB tersebut. Ya, tampilannya terlihat jelas ya, masih terlihat jelas untuk tampilan. Masih aman, Pak? Oke, berarti sinyalnya masih stabil ya. Ya, MATLAB merupakan tadi sesuai dengan namanya, MATLAB itu merupakan singkatan ya, bukan nama dari tertentu, tapi MATLAB itu singkatan. Math-nya itu adalah matrik, lab-nya itu laboratori. Jadi diambil dari kata math dan lab, digabunglah jadi MATLAB, matrik laboratory. Jadi di sini MATLAB itu menggunakan prinsip penghitungan cepat untuk perhitungan dengan formula persamaan matrik. Jadi yang sudah pernah mengambil metode matematika teknik kan, kalkulus, yaitu ada yang membahas tentang matrik. Ada matrik ordo 2x2, 3x3, 4x4, atau matrik ordo 2 dikali 1, 4x4, atau matrik dengan ordo 10x10. Itu juga bisa dilakukan hitungan dengan menggunakan MATLAB. MATLAB merupakan singkatan Matrix Laboratory, yang berarti software ini dibuat berdasarkan vektor dan matrik. Kemudian applied-nya, aplikasi dari MATLAB, ya ini hanya sebagai ilustrasi saja atau sebagai contoh. Yang pertama untuk desain matematis, kedua pemodelan sistem di bidang matematik, mengolah data, sinyal ya, sinyal, citra itu gambar atau image processing. Pengolahannya juga bisa dilakukan menggunakan MATLAB. Kalau yang citra itu yang banyak sering digunakan adalah menggunakan Photoshop ya, Adobe Photoshop atau Corel Draw. MATLAB juga bisa mengolah itu. Misalnya kita melakukan editing atau mengolah gambar, image processing dari hasil visualisasi yang menggunakan foto kamera atau handphone, atau menggunakan kamera DSLR, digital single reflex ya, atau mirrorless. Itu bisa diolah juga dengan MATLAB pengolahannya.
misalkan ingin menambahkan RGB, red, green, blue, terang di bagian warna merah, atau terang di bagian warna hijau, atau terang di bagian warna biru, itu juga bisa dilakukan editing menggunakan software MATLAB. Kemudian visualisasi 2D dan 3D. 2D ini dua dimensi, yang namanya apa? Dua dimensi, ada segi X dan Y. Kalau 3D berarti ada ditambahkan dengan segi Z, X, Y, dan Z visualisasi tersebut. Tools, analisis, dan pengujian juga bisa dilakukan. Dan titik-titik ya, karena masih banyak yang bisa dieksplor dari software MATLAB tersebut. Untuk mengenal MATLAB berarti kita harus mengetahui cara kerja atau operasi aritmatikanya dari MATLAB, operasi basic ya, operasi dasar dari aritmatika. Aritmatika ini hitungan matematika yang digunakan di MATLAB. Ini adalah tools dasar. Kalau di MATLAB ya nanti yang ditampilkan di bagian di PPT ini ya hanya sebagian ya. Masih banyak lagi di tools MATLAB, tetapi yang sering kali digunakan untuk perhitungan dengan MATLAB itu toolsnya menggunakan simbol-simbol seperti ini, ada tanda positif, negatif, kali, kemudian perkalian masing-masing elemen, lalu pembagian kanan, pembagian kanan matrik, ini pembagian kanan dalam kondisi di array, pembagian kiri perpangkatan, langkah, dan seterusnya. Nah, bagaimana memahami arti dari operator MATLAB tersebut? Untuk memahaminya, arti dari simbol, langkah yang dilakukan, lihat aja menu help di software MATLAB itu ada menu help. Nanti ada search engine, bagian untuk melakukan pencarian. Search ya, ketik saja simbol notasi positif, nanti akan ada keterangan penjelasan dari MATLAB tersebut. Ya, oke. Untuk tampilan gambarnya bisa apakah sudah berubah? Sudah Pak, sudah di MATLAB ya? Sudah di MATLAB ya, masuk MATLAB. Jadi yang sudah pernah atau yang baru pernah dengar MATLAB tapi baru pertama kali lihat ya, tampilannya seperti ini untuk MATLAB ya. Di bagian tersebut MATLAB ada beberapa bidang-bidang, ada bagiannya. Ada yang pertama home itu ya isinya tentang new script, bagaimana nanti kalau ini diklik hasilnya tentang pembuatan pengkodean atau coding, jadi tampilannya seperti ini. Ini ya hampir sama dengan Microsoft Word, bisa save as, ya, bisa diketik lalu diedit, ditambahkan atau dikurangi, bisa dilakukan di menu new script tersebut. Kemudian bisa juga langsung menulis di command. Di sini ada command window, misalnya diketik langsung yang tadi simbol matematika yang ditampilkan, 2 ditambah dengan 6, 2 ditambah dengan 4, hasilnya langsung keluar hasil 6. Lalu kalau misalnya ini dijadikan simpanan atau disimpan, copy saja ini new script, paste di sini, lalu kita masukkan simbolnya itu
Nah, di sini untuk pemberian keterangan ini ada warna hijau ya. Warna hijau itu artinya MATLAB membacanya langsung. Jadi dia tidak membaca tentang line ini baris satu. Jadi kalau misalnya di apa arti dari warna, ini ada warna hijau. Kemudian di warna tersebut kita tambah lagi keterangan, misalkan mata kuliah komputasi teknik. Kemudian komputasi teknik ini ditambahkan lagi persen, lalu diketik lagi, misalkan kita buat ya A-nya A kecil, bisa juga menggunakan A besar atau A kecil, tetapi yang perlu diperhatikan atau diingat adalah konsistensi dalam penggunaan. Kalau misalnya menggunakannya A besar atau A besar, maka untuk skrip selanjutnya atau bagian skripnya selalu menggunakan A yang besar, tapi kita coba dengan A yang kecil. Ya, oke, di bagian ini misalnya A-nya jadi A kecil 8, kemudian B ini sama dengan 2, C sama dengan 4. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa A ditambah dengan B? Lalu B ditambah dengan C, kemudian B dikurang dengan A. Jadi kita lihat. Ini sudah selesai skripnya, lalu kita tutup lagi dengan simbol persen. Kemudian jalankan dengan memilih run section ya. Di ada run section, di klik, maka akan keluar hasil tersebut yang tadi ada nilainya A, B, C, lalu ini adalah jawabannya 10, 6, dan 6. Itu adalah hitungan operator sederhananya menggunakan MATLAB. Ya, lalu kembali lagi di PowerPoint-nya untuk tampilannya kembali lagi. Tadi itu adalah gambaran sederhananya seperti itu menggunakan tools lab yang bisa dipergunakan. Lalu selanjutnya operasi matematika, ini ada kelanjutan untuk kalau simbol sama dengan itu double ini ya, double tulisannya 2 kali, sama dengan, tidak sama dengan seperti ini, simbolnya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kemudian ada beberapa konstanta ya yang sudah tersimpan di database-nya MATLAB, konstanta tersebut seperti I, kemudian I, J, IPS, real max, dan F. Nah, itu adalah simbol yang atau konstanta yang sudah ada. Misalkan kalau kita kembali lagi ke MATLAB, untuk tampilan di layarnya sudah berpindah ya ke software MATLAB. Sudah, Pak. Oke. Nah,
di bagian ini misalkan karena ini sudah banyak ya, saya akan coba hapus di bagian sini. Command-nya atau perintahnya adalah CLC. Nanti di sini di workspace, ini ada workspace ya. Nanti juga workspace itu akan workspace maksudnya command window-nya akan bersih. Lalu bagaimana membersihkan di workspace ini? Pertanyaan adalah clear all. Nah, ketika melakukan clear all, maka di workspace akan clear semua. Workspace ini merupakan history. Jadi history dari apa yang pernah dimasukkan di command window. Misalkan pernah menuliskan A atau tidak terdefinisi, berarti dia tidak bisa masuk ke workspace. Tapi kalau misalnya A sama dengan 6, maka akan masuk di sini. Misalnya C sama dengan 8, maka akan masuk di bagian ini. Ini bisa dikeluarkan atau bisa dilihat historinya kalau kita masih memerlukan, ya tinggal diklik lalu ditarik ya, di drag ya. Di sini kemudian tekan enter, atau misalnya ini lagi ditarik, diklik lalu diseret, di drag, digesek di bawah ke command window, dilepas, diklik lalu tekan enter. Kita bersihkan lagi CLC, kemudian clear all, kita akan bersih. Kemudian P itu adalah yang tadi sudah ada ya di bagian ini, 3,1416 ya, karena ini pembulatan, 9 menjadi 6, jadi itu di ada faktor pembulatan. Itu adalah beberapa konstanta. Sebetulnya masih banyak lagi ya konstanta di bagian yang ada di MATLAB, tapi yang ditampilkan di slide ini hanya sebagian. Nanti bisa dilihat karena untuk software MATLAB, tiap software itu ya memiliki ada upgrading-nya atau penambahan konstanta-konstanta. Bisa saja nanti ada konstanta Boltzmann atau konstanta persamaan matematika yang lain. Dia sudah di dalam persamaan di dalam software MATLAB. Selanjutnya di bagian berikutnya mengenai perintah tambahan yang bisa juga berguna untuk pemrograman di MATLAB. Nah, ini ada yang tadi yang ditampilkan, ada CLC, kemudian bagian close all, clear, CD. CD itu perintah untuk mengubah directory, pwd, dir, mkdir, mkdir, delete, perintah untuk menghapus data, dan masih banyak lagi perintah-perintahnya. Tapi yang ditampilkan yang umumnya yang sering kali digunakan di MATLAB ya, menggunakan command perintah seperti ini umum. CLC, close all, clear var itu seringkali diketik di command window. Oke, selanjutnya ada who, whose, what, look for. Itu adalah perintah untuk mencari file dengan look for, perintah untuk mencari file dengan kata kunci. Contoh operasi
hitungan sederhana, perhitungan secara sederhana menggunakan MATLAB. Misalkan diketahui di bagian ini A sama dengan 8, B sama dengan 9, lalu C sama dengan 10. Yang menjadi pertanyaan, berapa hitungan tersebut? A ditambah B, B ditambah C, C min B, B min A dikali B, C dikali A dibagi per B ya, A per B, kemudian A ditambah B dikali C. Nah, MATLAB bisa menghitung, misalkan kita coba ya, LC A sama dengan 8, A sama dengan 8, lalu B 9, B sama dengan 9, C sama dengan 10, lalu yang menjadi pertanyaan, A tambah B kali C, A ditambah B ditambah B dikali dengan, kali itu simbolnya bukan silang kalau di keyboard atau silang seperti ini, tetapi tanda bintang yang ada di keyboard dikali dengan A ditambah B, A ditambah B dikali dengan C, hasilnya adalah 98. Jadi MATLAB sudah bisa menghitung secara saintifik ya. Saintifik itu artinya mendahulukan hitungan. Kalau misalnya menemukan simbol notasi positif dengan kali, yang didahulukannya adalah hitungan perkalian. Jadi kalau di ini dituliskan, ini ada tanda kurung ya. Kalau ini kita hapus dulu. Ini hapus. B dikali dengan C, berarti B dikali C, 9 dikali 10, hasilnya 90 ditambah dengan 8, maka hasilnya adalah 98. Dia nggak menghitung misalnya A ditambah B, misalnya A ditambah B, berarti kalau A ditambah B 8 ditambah 9, 17 dikali 10, 170. Dia belum bisa membedakan yang mana proses hitungan yang harus didahulukan dulu, apakah mendahulukan tanda positif atau mendahulukan tanda silang atau tanda kali. MATLAB sudah bisa melakukan itu, berarti tidak perlu dikasih tanda, jadi dia sudah bisa menghitung persoalan sederhana tersebut. Oke, baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tools MATLAB, bisa menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan on mic-nya. Perhitungan, terus proses perhitungan nanti dikombinasikan saja hitungannya. Misalnya tanda positif, negatif, plus, minus, kali, bagi, yang mana yang lebih didahulukan oleh MATLAB tanpa harus memberikan tanda tanda kurung ya. Kalau di perhitungan itu kan kita harus memberikan tanda kurung ya. Tanda kurung, ini ada tanda kurung, dan ini kemudian, dan ini tanda kurung. Oke, terus di bagian selanjutnya, next, definisi matrik. Matrik adalah kumpulan bilangan yang disusun secara khusus dalam bentuk baris dan kolom.
sehingga membentuk 4 persegi panjang atau bisa saja berbentuk bujur sangkar. 4 persegi panjang itu ya matrik, contohnya matrik ordo 2x3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kalau yang bujur sangkar, ya matriknya sama, baris dengan kolom, barisnya 3, kolomnya 3 dengan ordo 3x3. Nanti bisa dilihat di tampilannya. Ini merupakan arti dari elemen-elemen yang ada di matriks ya. Jadi ini ada keterangan ya, 1 diartikan baris 1 kolom 1, barisnya itu dihitung dari atas dari bawah. Jadi ini adalah baris 1, baris pertama, ini ada baris 1, kemudian kolomnya itu adalah menghitung dari kiri. Ini adalah kolom 1 kali kolom 1 berarti ini adalah kolom 2, kolom 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah kolom yang vertikal. Kemudian kalau yang horizontal berarti ini adalah barisnya. Kalau ini adalah baris pertama, berarti yang ini baris kedua. Yang ini adalah baris ke-3, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu adalah baris yang ditampilkan ada di MATLAB yang disimbolkan A11 bukan A11 ya. Artinya A-nya itu adalah barisnya, yang satunya ini adalah kolomnya. Jadi baris 1 kolom 1 baris 1, ini adalah baris 1, berarti dia berada di kolom kedua, baris 1 kolom kedua, dan seterusnya. Kemudian di slide berikutnya matriks di mana jumlah baris dan kolom sama disebut dengan istilah matrik bujur sangkar, berarti ordonya sama. Matrik 3x3, matrik 2x2, atau matrik 4x4 dengan nilai yang sama, matrik bujur sangkar dengan n baris, n kolom, ukuran n, dan n dikali n memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini adalah matrik bujur sangkar. Matrik bujur sangkar sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang disebut dengan matrik ordo, kalau dituliskan 6 dikali dengan 6. Jadi barisnya 6 jumlahnya, dan kolomnya juga berjumlah sama 6. Nah, lalu bagaimana melakukan hitungan dengan misalkan ini dibersihkan lagi CLC. Untuk CLC itu dia tidak bisa menerima keterangan huruf besar, jadi ditulis undefinite function atau variabelnya itu harus diubah menjadi CLC huruf kecil. Bersihkan, clear all. Oke. Ini misalkan ada matrik, sebut aja misalnya matrik A yang tadi kita karang aja, perkirakan untuk matriknya ordonya misalkan 3x3, matrik bujur sangkar. Ini elemen pertama baris 1 kolom 1 nilainya 1, baris 2 kolom 2 nilainya 2, baris 3 kolom 3 nilainya 3. Kemudian baris 2 kolom 1 nilainya 4, misalkan baris 2 kolom 2 nilainya 5, baris 2 kolom 3 nilainya 6, lalu baris ketiga kolom 3, kemudian baris ini 7 ya, misalkan 7. Lalu di space lagi baris 3 kolom 1, baris 3
kolom 2, lalu baris ketiga, kolom 3, nilainya 6789. Lalu ditutup dengan simbolnya ini. Kalau di keyboard itu ada kurung tegak ya, tanda simbol. Lalu di enter. Hasilnya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3, baris 1 ya, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 1, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga. Ini adalah baris ketiga kolom 1, baris ketiga kolom 2. Layarnya belum berubah. Kenapa? Layarnya masih di PPT. Oh, layarnya masih di PPT ya. Oke, untuk tampilannya sudah keluar. Sudah berubah ya, sudah masuk ke MATLAB. Oke, saya ulangin lagi. Misalkan tadi ya, kalau yang tadi ada membersihkan di layar, itu bisa memilih CLC. Kalau misalnya ditulisnya CLC besar, itu dia tidak bisa terdefinisi CLC, maka dipilih CLC huruf kecil CLC. Lalu misalnya dibuat matrik ya, matrik dengan ordo 3x3. Nah, sebut saja kita kasih namanya matriks A. Lalu space sama dengan, kemudian tandanya itu adalah tanda kurung ya. Kalau di keyboard itu ada tanda kurung seperti ini. Nanti lihat aja di keyboard tanda kurung tegak. Untuk elemen pertama, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, sebagai pemisah dituliskan di keyboard tanda titik koma. Ada titik koma, nanti lihat aja di keyboard komputer itu ada tanda titik koma, bukan titik 2 ya, karena dia tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah titik koma. Kemudian masuk lagi baris ke kolom 1, baris ini 4 ya, baris kedua, kemudian baris kedua kolom 2, baris kedua kolom 3. Lalu masuk lagi baris ketiga kolom 1, baris ketiga lagi kolom 2, baris ketiga lagi kolom ke-3. Lalu ditutup dengan simbol tanda kurung ya, kemudian tekan enter. Hasilnya akan keluar yang ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini merupakan matriks dengan ordo 3x3. Dengan cara seperti ini ya, kita bisa akan lebih mudah misalnya mencari det determinan ya. Det A. Enter, langsung keluar hasil. Berapa determinan dari matriks A? Ketik aja det A, determinan A. Atau misalkan ditulis inverse. Inverse itu kebalikan ya. Inverse untuk matriks A. Lalu enter. Atau Nah, itu adalah keterangannya. Ternyata ketika di matrik inverse-nya itu dia tidak bisa menghitung. Ada warning, matrix is close to singular or badly scale. Result may be inaccurate. Nah, dengan keterangan seperti itu. Berarti ketika ini dilakukan hitungan dengan teori inverse, ya hasilnya akan kurang lebih seperti ini yang diperoleh untuk matriks. Jadi kalau ini kita hapus lagi, A sama dengan seperti itu, matriks A dikali dengan misalnya dikali dengan 2, hasilnya akan mengeluarkan
2, 4, 6. Berarti 2 dikali dengan 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 4 dikali 4 dikali 8, 4 dikali 2 ya, 4 dikali 2, 2 dikali 5, 2 dikali 6, dan seterusnya. Itu adalah hitungan dengan matrik seperti itu. Oke, baik, kita balik lagi ke slide. Tampilannya sudah berubah di layar, sudah masuk ke slide PowerPoint-nya. Sudah, Pak. Oke. Untuk tampilannya seperti itu, matriks. Matriks di mana jumlah baris dan kolom sama dengan nama matriks angkar. Kemudian untuk I, J, atau MN sebut elemen diagonal nama matriks A. Selanjutnya matriks vektor. Ini juga bisa dituliskan di MATLAB seperti itu. 3, 4, 5, 4, 6, 8, 1, 2, 3. Selanjutnya adalah matriks, dapat masa selanjutnya ya. Matriks dapat didefinisikan sebagai kumpulan beberapa vektor kolom atau vektor baris. Jadi ada baris. Nah, ini adalah baris. Ini baris. Baris itu adalah yang horizontal. Kalau melihatnya secara vertikal itu adalah kolomnya. Kemudian ini matriks yang hanya mempunyai satu kolom disebut matriks kolom, dan matriks dengan satu baris disebut dengan matriks baris atau matriks vektor. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan dari tools dari MATLAB? Karena prinsip dasar dari MATLAB ya itu adalah menggunakan matriks. Yang tadi kita harus keterangan, misalnya nilai dari matriks tersebut untuk matriks A, matriks B, matriks C, lalu didefinisikan misalnya untuk elemen atau untuk bagian elemen-elemen matriks tersebut, misalnya elemen baris 1, kolom 1 itu kalau di finite element, metode elemen 3 ya bisa saja itu mendefinisikan gaya per node atau gaya per titiknya, misalnya di titik out, titik pertama, titik ujung, titik tengah, dan titik akhir. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, jadi finite element itu membahasakan yang tadi bahasa rumus matematika ke dalam bahasa komputasi, dibentuk ke dalam persamaan aljabar linear. Jadi persamaan aljabar linear ini dihitung dengan perhitungan matriks. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan dengan tugas kelompok ya, atau diskusi kelompok dari kelompok yang mempresentasikan dari review jurnal mengenai metode elemen hingga bisa melakukan secara screen layar.